Halo Milanisti dan pecinta sepak bola dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Raftel Sport. Hari ini kita akan membedah sebuah revolusi besar yang sedang terjadi di ibu kota mode dunia. Raksasa Italia, AC Milan, tidak ingin terus tertidur. Ambisi untuk segera mendapatkan bintang 2 atau Scudetto ke-20 kini semakin berkobar. Seperti yang kita tahu, AC Milan terakhir kali mengangkat trofi juara Serie A pada musim 2021-2022. Momen magis itu terjadi tepat pada tanggal 22 Mei 2022, ketika Rossoneri memastikan gelar juara ke-19 kalinya, usai menggilas Sassuolo dengan skor telak 3-0 di laga pamungkas. Namun, sejak saat itu, dominasi seakan memudar. Pemilik Milan, Gary Cardinale, akhirnya mengambil langkah tegas dan berani di musim panas 2026 ini. Ia secara resmi menunjuk pelatih berkaliber Eropa dengan visi modern dan identitas taktis yang sangat kuat. Siapa lagi kalau bukan Ruben Amorim? Setelah perjalanannya bersama Sporting CP dan Manchester United, Amorim kembali mendapat kepercayaan dari klub raksasa Eropa untuk membangun kembali kejayaan di San Siro. Taktik 3-4-2-1 atau 3-4-3 khas Amorim diprediksi akan mengubah total wajah permainan Rossoneri menjadi lebih agresif, dinamis, dan solid. Lantas, bagaimana potensial starting 11 AC Milan di bawah arahan Ruben Amorim untuk mengarungi panasnya musim 2026 hingga 2027? Simak prediksi eksklusif admin Raftel Sport berikut ini. Pastikan kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru. Mari kita mulai. Kita mulai dari barisan paling belakang, sang penjaga gawang. Posisi ini sudah pasti menjadi milik Mike Maignan. Kiper berpaspor Prancis ini bukan hanya sekadar shotstopper biasa, tetapi ia adalah nyawa dari pertahanan Milan. Dalam sistem Ruben Amorim yang menuntut sirkulasi bola dari bawah, Maignan adalah sosok sweeper-keeper ideal. Ketenangannya dalam mendistribusikan bola, akurasi umpan jauhnya, serta refleks luar biasa yang ia miliki menjadikannya pondasi pertama dalam membangun serangan. Magic Mike masih akan menjadi tembok terakhir yang sangat sulit diruntuhkan oleh striker-striker Serie A di musim ini. Bergeser ke lini belakang, Amorim dikenal sangat pakar dalam meracik formasi 3 back sejajar. Di sisi back tengah kanan, admin memprediksi Matteo Gabbia akan mendapatkan tempat. Produk asli Akademi Milan ini terus menunjukkan kedewasaan bermain yang signifikan. Pembacaan ruangnya yang cerdas sangat cocok untuk menutup celah di sisi kanan pertahanan. Di jantung pertahanan, sebagai bek tengah sentral, Fikayo Tomori adalah pilihan mutlak. Kecepatannya dalam menutup ruang, agresivitas saat melakukan pressing, serta kemampuannya berduel 1 lawan 1 menjadikannya komandan yang sempurna. Tomori akan menjadi jaring pengaman utama ketika tim terkena serangan balik cepat. Melengkapi trio ini di posisi bek tengah kiri, kita memiliki sosok monster asal Serbia, Strahinja Pavlovic. Fisiknya yang dominan, keunggulannya dalam duel udara, serta keberaniannya dalam membawa bola ke depan, ball-playing defender, menjadikannya elemen krusial dalam sistem Amorim. Pavlovic tidak hanya bertahan, tapi ia juga menjadi opsi pertama dalam memecah pressing lawan dari sisi kiri. Sistem Amorim tidak akan berjalan tanpa adanya peran krusial dari 2 wingback yang memiliki stamina kuda dan pemahaman taktis tingkat tinggi. Di posisi wingback kanan, Alexis Saelemaekers adalah opsi terbaik. Fleksibilitasnya adalah senjata utama. Saelemaekers memiliki etos kerja yang tak kenal lelah, kemampuan trackback yang sangat baik untuk membantu pertahanan, serta visi untuk memberikan umpan silang akurat ke kotak penalti. Sementara itu, di posisi wingback kiri, talenta muda Davide Bartesaghi diprediksi akan meledak musim ini. Bermain di bawah asuhan pelatih yang gemar mengorbitkan pemain muda, Bartesaghi akan diberi kebebasan untuk mengeksploitasi sisi kiri. Kecepatan dan agresivitasnya dalam membantu serangan balik akan memberikan dimensi baru bagi permainan melebar AC Milan, sekaligus menjaga keseimbangan transisi bertahan yang solid. Masuk ke area ruang mesin alias lini tengah. Duo gelandang dalam skema Amorim haruslah pemain yang memiliki keseimbangan antara fisik, teknik, dan visi. Posisi gelandang bertahan pertama akan diisi oleh jenderal lapangan asal Prancis, Adrien Rabiot.
Pengalaman Rabiot di level tertinggi Eropa adalah aset tak ternilai. Ia ahli dalam mengontrol tempo permainan, merebut bola, dan menjadi jembatan utama antara lini belakang dan lini depan. Rabiot adalah kepingan puzzle yang memberikan stabilitas mutlak. Menemani Rabiot, ada Youssouf Fofana di posisi gelandang tengah atau box-to-box. Fofana adalah dinamo penggerak sejati. Kekuatan fisiknya dalam memenangkan dua lini tengah, kemampuannya membawa bola melewati kepungan lawan, dan daya jelajahnya yang luar biasa akan sangat memanjakan barisan penyerang Milan. Duet Rabiot dan Fofana ini di atas kertas adalah salah satu poros tengah terkuat dan paling solid di daratan Italia saat ini. Kini kita masuk ke lini serang, tepatnya pada posisi dua gelandang serang atau penyokong striker utama. Di sini, kejutan besar menanti. Maestro asal Kroasia, Luka Modric, hadir untuk memberikan magisnya. Meski usianya tak lagi muda, visi, sentuhan magis, dan umpan-umpan membelah pertahanan milik Modric adalah seni yang tak lekang oleh waktu. Dalam sistem ini, Modric akan diberi peran yang lebih terbebas dari tugas bertahan berat, memungkinkan dirinya untuk sepenuhnya fokus membongkar pertahanan Grendel khas tim-tim Serie A. Sebagai pendamping Modric di posisi gelandang serang lainnya, kecepatan dan insting pembunuh Christopher Nkunku akan menjadi teror nyata. Pemain asal Prancis ini sangat versatile. Ia bisa bergerak ke sayap, menusuk ke tengah, atau bermain sebagai second striker. Kombinasi kecerdasan Modric dalam menyuplai bola dan pergerakan eksplosif Nkunku di ruang antar lini akan menciptakan kebingungan besar bagi barisan pertahanan lawan. Mereka adalah dua mata pisau yang siap merobek jala musuh kapan saja. Terakhir, sebagai ujung tombak utama pelengkap kepingan masterpiece Ruben Amorim, berdiri sosok penyerang asal Portugal, Gonçalo Ramos. Ramos bukanlah striker yang hanya berdiam diri menunggu bola di dalam kotak penalti. Ia adalah penyerang modern yang sangat agresif dalam melakukan pressing tinggi ke bek lawan, memiliki pergerakan tanpa bola yang jenius, serta finishing klinis yang mematikan. Koneksi Portugal antara pelatih Ruben Amorim dan Gonçalo Ramos tentu akan menjadi keuntungan besar. Amorim tahu betul bagaimana memaksimalkan potensi Ramos sebagai target man yang juga bisa membuka ruang bagi Nkunku dan Modric untuk masuk dari lini kedua. Dengan suplai bola dari lini tengah dan sayap yang melimpah, Gonçalo Ramos diprediksi akan menjadi salah satu kandidat kuat peraih Capo Cannonier musim ini. Jadi, itulah prediksi formasi ngeri starting 11 AC Milan di bawah asuhan Ruben Amorim untuk musim 2026 hingga 2027. Dari tembok tangguh Maignan, stabilitas Rabiot di tengah, magis Modric, hingga ketajaman Gonçalo Ramos di depan, skuad ini jelas dibangun dengan satu visi, mengembalikan kejayaan ke San Siro dan meraih Scudetto ke-20 demi menyematkan bintang kedua di dada. Bagaimana menurut kalian, Milanisti? Apakah susunan pemain ini sudah cukup kuat untuk meruntuhkan dominasi lawan dan merajai Serie A musim ini? Ataukah ada pemain lain yang menurut kalian lebih pantas masuk ke starting 11? Coba tulis pendapat, kritik, dan saran kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusi bareng. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menikmati video ini, share ke teman-teman pecinta bola lainnya, dan pastikan kalian sudah subscribe Raftel Sport untuk update analisis sepak bola paling tajam dan faktual. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Forza Milan!